keseruan kami? Oke. Jangkrik merupakan serangga yang berukuran kecil sampai besar yang berkerabat dekat dengan belalang. Jangkrik juga merupakan hewan yang aktif pada malam hari dan hewan yang berdarah dingin. Nah, untuk taksonomi jangkrik, kingdomnya Animalia, phylum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Orthoptera, famili Brillidae, genus Brilus, dan spesies Brilus inoculatus. Jenis-jenis jangkrik yang ada di Indonesia: jangkrik kalung, jangkrik jerabang, jangkrik celinteng, jangkrik alam, jangkrik seliring, jangkrik cendawang, jangkrik madu, jangkrik tropis, dan jangkrik gangkris. Jenis-jenis jangkrik yang ada di perangan Bang Bobi: jangkrik madu Brilus acipilis, dan jangkrik alam Acinta domesticus. Di sini saya akan menjelaskan anatomi pada jangkrik. Yang pertama itu ada antena, optik lobus otak, rempela, lambung sekung, perut, ovarium, jantung, kolon, rektum, anus, general orifice, hopiduct, usus, sistem saraf ventral, kelenjar ludah, labium, labrum, esofagus, crop, dan otak. Nah, untuk jangkrik sendiri mengalami metamorfosis tidak sempurna, di mana metamorfosis tersebut terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama itu fase bertelur, yang kedua itu fase nimfa, dan yang ketiga itu ialah fase jangkrik dewasa. Nah, pada saat fase bertelur ke fase nimfa itu, waktunya menurut wawancara kami dengan Pak Bobi tadi, itu sekitar 12 hari. Nah, dari nimfa ke dewasa itu sekitar 40 hari. Nah, sesudah 40 hari jangkrik dewasa sudah dapat dipanen juga. Contoh dari telurnya sendiri seperti berikut. Telurnya yaitu yang berwarna kuning. Nah, untuk contoh nimfanya ada sebagai berikut. Nah, untuk jangkrik dewasa sendiri, contohnya seperti berikut. Nah, untuk box tempat jangkriknya sendiri di peternakan ini ada sekitar 28 box. Nah, bentuk-bentuknya ada 2 macam. Yang pertama itu ada box yang besar dan yang kedua itu ada box yang kecil. Nah, untuk box yang besar seperti berikut, panjangnya itu sekitar 220 cm. Nah, untuk lebar box ini sendiri itu ada sekitar 120 cm. Nah, tadi sudah diukur untuk tinggiannya sendiri ada sekitar 65 cm, dan jarak dari lantai sendiri ke kandang itu sekitar 15 cm. Dan di setiap kaki kandang itu ada dibuat mangkuk yang berisikan dengan oli. Itu untuk mewaspadai si jangkrik dari hama seperti semut. Nah, ini merupakan contoh box yang berukuran kecil, di mana panjangnya itu sekitar 120 cm, untuk lebar ini sendiri sekitar 80 cm, ketinggiannya masih sama dengan box yang besar itu sekitar 65 cm, di mana di setiap sudut kakinya itu dibuat mangkuk yang berisikan oli. Baik, di sini kami akan menjelaskan manajemen peralatan kandang pada peternakan ini. Yang pertama ada sapu lidi yang digunakan untuk membersihkan bawah kandang. Kemudian ada wadah sebagai tempat makan dari jangkrik. Kemudian ada sendok untuk menyerok pakan untuk pakan jangkrik. Kemudian ada meteran yang digunakan untuk mengukur ukuran dari kandang jangkrik. Kemudian ada plasiban
yang digunakan untuk sebagai pembatas pada kandang jangkrik. Kemudian ada kayu untuk penyangga dari kandang jangkrik. Peralatan lain yang digunakan di peternakan ini yaitu ada timbangan yang digunakan untuk menimbang hasil panen. Selanjutnya yaitu ada gemuk yang digunakan untuk diletakkan di penyangga setiap kandang yang berfungsi agar menjaga hama tidak masuk ke dalam kandang. Selanjutnya yaitu ada toples kecil yang digunakan untuk memanen jangkrik yang ada di peternakan ini. Ada juga di sini yaitu sarang atau tempat telur yang digunakan sebagai tempat tinggal maupun rumah pada jangkrik di dalam kandang. Selanjutnya di sini ada penyemprot air, di mana penyemprot air ini digunakan untuk menyemprot kandang pada saat cuaca panas agar kandang tetap lembab. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang manajemen pakan. Nah, manajemen pakan yang ada di peternakan ini menggunakan 3 jenis bahan pakan. Yang pertama yaitu menggunakan daun singkong, yang mana penggunaan daun singkong ini terbagi menjadi 2, yaitu penggunaan daun singkong muda dan juga penggunaan daun singkong tua. Nah, penggunaan daun singkong muda ini dipergunakan untuk ternak muda, jangkrik muda yaitu nimfa. Sedangkan yang daun biji singkong tua ini digunakan untuk jangkrik dewasa. Nah, pemberian daun singkong ini yaitu sehari 2 kali, yakni pada waktu pagi dan sore hari. Nah, adapun fungsi dari pemberian daun singkong ini yaitu sebagai bahan pakan dan juga sekaligus sebagai sumber air untuk jangkrik. Yang kedua yaitu penggunaan buah kates muda, yang mana buah kates ini diiris tipis seperti ini. Pemberiannya yaitu 1 kali untuk 3 hari ke depan. Nah, pemberian buah kates muda ini diberikan kepada ternak jangkrik muda atau nimfa yang berfungsi sama, yaitu sebagai sumber pakan sekaligus juga sebagai sumber air untuk nimfa atau jangkrik muda. Nah, yang terakhir yaitu penggunaan pure ayam, yaitu pelet, yang mana peternak mendapatkan pure ini dibeli langsung kepada penjual pakan ternak. Nah, adapun fungsi dari pemberian pelet ini sebagai nutrisi tambahan untuk jangkrik. Pemberian pelet ini yaitu 1 hari sekali, yaitu diberikan pada pagi maupun siang hari. Nah, kebutuhan pelet ini sendiri dalam 1 minggu yaitu membutuhkan 3 sak atau 3 karung pelet yang bernama SJ ya, untuk burung ayam atau burung puyuh petelur. Selain ini juga peternak ini juga menggunakan limbah dari pasar seperti sawi atau buah-buahan berair yang juga berfungsi sama sebagai sumber pakan dan juga sebagai sumber air. Nah, peternak di sini tidak menggunakan air mineral seperti umumnya, melainkan hanya memanfaatkan air dari sayur maupun buah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen kesehatan, pengendalian penyakit, dan juga pengendalian hama. Nah, untuk manajemen kesehatan pada ternak jangkrik di sini, kandang-kandang jangkrik di sini selalu dijaga kelembapannya. Pada saat cuaca terik, maka kandang akan disemprot oleh air. Karena jika cuaca panas, maka jangkrik di dalam kandang akan stres. Selanjutnya yaitu mengenai pengendalian hama. Peternakan jangkrik di sini sering diserang oleh hama berupa semut, tikus, dan juga burung. Nah, untuk mengatasi hama-hama tersebut dibuat jaring di atas kandang dan juga pemberian gemuk atau ori di kaki kandang. Nah, selanjutnya yaitu untuk penyakit yang menyerang ternak jangkrik di sini belum diketahui pasti apa namanya. Namun ditandai dengan pada saat jangkrik memasuki masa panen, yaitu pada hari ke-30, ternak-ternak jangkrik di sini akan banyak yang bermatian dan hanya tersisa 20% dari total panen. Nah, pengendaliannya yaitu dengan cara membersihkan kandang dan juga pengosongan selama 1 periode atau selama 1 bulan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen lingkungan dan pengelolaan limbah, di mana
kondisi kandang harus selalu lembab, dengan lantai di bawah kandang harus selalu bersih. Mengenai perubahan cuaca, pada ternak jangkrik yang masih kecil atau jangkrik yang masih muda sangat berpengaruh. Jika cuaca terlalu panas, maka jangkrik akan mengalami stres dengan ditandai jangkrik sangat aktif di dalam kandang dengan melompat pada sisi-sisi kandang. Upaya untuk mengatasinya yaitu dengan menyemprotkan air pada kandang untuk mengembalikan kelembapan di dalam kandang. Setiap ujung kaki kandang nantinya diberi gemuk dan pada atas kandang diberi jaring berukuran kecil yang berfungsi agar hama tidak naik dan masuk ke dalam kandang. Pada dinding kandang dilapisi semen cair yang berfungsi agar kayu tidak menyerap air dan menjaga keawetan dari kandang itu sendiri. Pada setiap kandang diisi berupa sarang telur atau tempat telur yang digunakan untuk tempat tinggal jangkrik di dalam kandang. Pembersihan kandang dilakukan setiap panen, di mana nantinya limbah dari ternak jangkrik ini akan diolah menjadi pupuk kompos yang berfungsi sebagai penyubur tanaman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata laksana pemeliharaan. Untuk jangkrik dewasa dan juga jangkrik anakan ditempatkan pada kandang persegi panjang dengan ukuran kandang bervariasi. Terdapat kandang dengan ukuran besar, yaitu ukurannya 220 x 120 cm dan kandang kecil 80 x 120 cm. Untuk jangkrik ini diberikan dalam kandang itu diberikan karton seperti ini agar jangkrik-jangkrik bisa bersembunyi, dan juga tujuannya bisa mempermudah peternak dalam proses pemanenan. Selanjutnya untuk pakan, jangkrik dewasa itu diberikan pakan daun ubi pagi dan juga sore hari. Lalu tambahannya adalah susu ayam yang diberikan 1 kali dalam 1 hari. Lalu untuk jangkrik anakan diberikan pepaya dan juga daun ubi muda. Jika jangkrik kepanasan atau suhu kandang tidak normal, maka peternak akan menyemprotkan air agar suhu kandang kembali normal. Jangkrik ini bisa dipanen di umur 35-40 hari. Seperti ini contohnya. Dalam satu box ini diperkirakan berisi sekitar 25 kg jangkrik. Dan untuk pembersihan kandangnya itu dilakukan hanya sekali dalam setiap selesai pemanenan. Baik, di sini saya akan menjelaskan manajemen reproduksi jangkrik pada peternakan ini. Jangkrik yang ingin bereproduksi atau ingin kawin akan bertemu pada nampan yang berisikan pasir seperti berikut. Kemudian nampan yang berisikan pasir akan dipindahkan ke dalam karung seperti berikut ini. Kemudian untuk memisahkan telur dengan pasir yaitu dengan menggunakan air. Kemudian setelah itu telur akan dipindahkan ke dalam box besar seperti ini untuk siap menetas. Nah, kemudian jangkrik yang siap kawin atau siap bereproduksi yaitu usianya berkisar 40 sampai 50 hari. Kemudian perbedaan jangkrik jantan dan jangkrik betina yaitu jangkrik betina dia yang memiliki jarum, contohnya gambarnya sebagai berikut. Kemudian jangkrik jantan dia tidak memiliki jarum, contoh gambarnya sebagai berikut. Awal mulanya peternak jangkrik di sini itu bekerja di salah satu tempat usaha ternak jangkrik. Nah, melihat peluang jangkrik yang sangat besar, jadi beliau ini memutuskan untuk beternak jangkrik sendiri dan keluar dari pekerjaan sebelumnya. Jadi awal mulanya itu beliau ini membeli 4 ons telur jangkrik, di mana 1 ons itu harganya 50.000, dan untuk 4 ons telur jangkrik itu sekitar 250.000 untuk awal modalnya. Dan untuk tempat jangkriknya itu beliau awalnya memakai batang pinang untuk tempat jangkriknya itu. Nah, setelah berproses, setelah berkembang juga tempat jangkrik ini, beliau membuat box untuk tempat jangkriknya, tempat sarang jangkriknya, yaitu dengan menggunakan triplek. Nah, untuk satu boxnya itu bernilai seharga 250.000 untuk satu box. Jadi beliau ini
membuat 4 box. Jadi untuk modal awal untuk pembuatan kandang itu sekitar 1 juta sampai 1.500.000. Dan untuk pendapatan dari beternak jangkrik ini yaitu dengan penjualan jangkrik yang sudah dewasa untuk dijual ke agent, yaitu dengan penjualan 45 kg sampai 75 kg per bulan. Jadi pendapatan bersihnya itu sekitar 4 sampai 5 juta per bulan. Dan untuk pengeluarannya itu dengan pemberian pakan, terus untuk sarang telurnya, dihitung-hitung pengeluarannya itu sekitar 2 sampai 3 juta. Dan untuk pendapatan bersihnya itu sekitar 4 sampai 5 juta. Baik, selanjutnya pemasaran di sini sudah dijual ke agen dan ke tokonya saja. Dan baik untuk dijual ke agen itu sekitar 1 kilonya seharga 40.000 dan buat ke toko 1 kilo seharga 50.000. Dan biasanya itu Pak Bobi sini mengirim atau menjualnya ke agen dan ke toko itu dalam 1 minggu 3 kali. Dan buat jangkrik yang sudah ada sayapnya itu tidak bisa dijual lagi. Dan buat selanjutnya feses yang jangkrik ini tidak diperjualbelikan, tetapi dikasih saja bila ada yang memerlukan. Ternak jangkrik di sini biasa digunakan untuk topet, bisa untuk juga memancing dan untuk makan burung. Dan buat proses pemanenan jangkrik tersebut bisa dilihat video berikut. Itulah video kami di peternakan jangkrik yang ada di Kota Binjai. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Abang dan Bobi yang telah menyediakan tempat serta meluangkan waktunya untuk mengedukasi kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Salam dari Binjai.